Mas Roni, untuk Bapak Ibu semuanya duduk siap. Pelapor peserta diklat angkatan pelapor peserta diklat Cakamat angkatan 2, jumlah peserta 26, hadir 25, siap mengikuti materi nilai-nilai dasar sumber daya manusia Kementerian Agama. Laporan selesai. Laporan saya terima. Dilanjutkan. Sebelum penyampaian materi diawali dengan doa. Sebelum kita mulai belajar, Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Saya kembalikan ke Mas Roni. Selanjutnya silakan Bapak Kepala. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati para widyaswara barangkali sedang bergabung bersama kami. Yang saya hormati dan yang saya cintai Mas Ahmad Sa'roni, orang tercinta saya, sosok pengabdi sejati yang sangat-sangat luar biasa, beserta panitia yang lain, ada Mas Sofil dan yang lain-lain. Bapak Ibu sekalian peserta diklat yang saya banggakan dan saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang pertama, kita layak bersyukur pada pagi hari ini, di pagi yang cerah ceria ini kita dalam kondisi sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti diklat jarak jauh seperti sekarang ini. Kenapa kita bersyukur? Karena tidak sedikit ada teman juga yang kepingin ikut diklat, tapi karena terlepas karena sinyal atau karena kesempatan, karena kuota, karena macam-macam sehingga tidak bisa. Karena diklat ini bermakna sama, yakni diklat ini seperti diklat-diklat yang lain. Bapak Ibu sekalian yang sungguh sangat saya hormati, Pak Hanan Ismail, sahabat saya, Ibu Sri Nurmaningsih, yang saya banggakan. Yang pertama itu, yang kedua saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, kita untuk bersyukur, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Pak Nur Taufik Rifai, kita menjadi seorang guru. Karena tidak ada kemuliaan sebuah aktivitas Pak Abdul Basir sebagaimana seorang guru. Saya cukup bangga dengan guru dan basic saya juga seorang guru. Pak Koimuddin, tidak ada pekerjaan yang semulia seorang guru. Kalau saja guru itu melaksanakan tugasnya dengan baik, maka surga sudah ada di depan matanya. Kalau orang bekerja sebagai pemborong, masih khawatir rezekinya kurang halal karena mengurangi campuran semen dengan pasirnya, Pak Rahmatullah. Kalau ada pedagang, masih khawatir mengurangi timbangan, Pak Agus Setiono. Tapi seorang guru ini sudah jelas surga dari depannya. Amin. Pak Barudin yang sungguh sangat saya hormati. Mungkin ada yang bertanya, Pak Mustaram, kenapa kok Pak Toha begitu yakin kalau surga itu sudah ada di depan guru? Tidak ada aktivitas mulia seorang guru. Orang yang tadinya anak nggak mau ibadah jadi ibadah. Anak yang nggak soleh jadi soleh. Anak yang tadinya berani dengan orang tua, bunur hasanah, kemudian anak yang santun kepada orang tua. Itu semua yang dilakukan itu Ibu Titi Mawaliyah itu adalah risalah yang disampaikan oleh Nabi. Jadi Pak Sahril, Pak Amrugiono, yang dilakukan guru itu adalah kepanjangan dari tugas-tugas kenabian. Maka yakinlah bahwa guru itu sudah surga di depan matanya. Hanya tinggal menambah satu saja Pak Ramlin. Menambah apa? Menambah keikhlasan kita. Ketika kita sudah ikhlas Pak Din Baharudin, maka jelas surga ada di depan kita. Tidak ada pekerjaan semulia seorang guru.
Bahkan kalau di kampung saya, Pak Islahuddin, ada seorang berprofesi, bertugas sebagai guru, Pak Arif Rahman, sampai namanya nggak dikenal. Kalau ada orang bertanya, itu rumahnya siapa? Nggak ada nyebut rumahnya Toha, Pak Toha gitu, nggak ada. Rumahnya Pak Guru. Begitu mulianya seorang guru itu. Itu sepedanya siapa? Sepedanya Bu Guru. Luar biasa, begitu mulianya Ibu Hajar Al-Aswad, guru itu. Sehingga namanya nggak kelihatan. Kalau ada orang tua, gurunya muda gitu. Karena bahasa Jawa, oh inggih nak guru, begitu hormatnya pada guru itu. Kalau laki-laki, di Jawa itu Ibu Siti Rahmi, kalau manggil laki-laki kan kakang. Oh, inggih Kang Guru, panggil Kang Guru. Jadi luar biasa, begitu mulianya seorang guru itu sangat mulia. Mas Sofil, sosok ganteng yang saya banggakan juga, Pak Abdurrahman. Jadi ketika seseorang menjadi guru itu melampaui namanya, maka dia kenal dengan jabatannya, luar biasa seorang guru itu. Maka yakinlah, dengan menjadi guru itu wasilah menuju surga lebih mudah, Pak Munawir Halil, Pak Agus Mukhsir, dan Ibu Baik Saheman, karena Baik itu kan perempuan ya, kalau lalu itu laki-laki, lalu laki-laki. Sehingga saudara sekalian yang sangat saya hormati, yang pertama banggalah menjadi seorang guru. Kalau panjenengan belum merasakan Pak Abdurrahman kemuliaan Tuhan karena guru, yakinlah putra putri cucu panjenengan akan dimuliakan oleh Allah karena amalia yang sudah panjenengan lakukan untuk menjadi pengajar sehingga insan ini akan lebih baik dan lebih baik. Yang kedua, Pak Ramlin, Bapak Ibu sekalian sekarang berada di sebuah institusi Kementerian Agama. Tugas yang Bapak Ibu lakukan itu adalah tugas yang menjadi tugas utama Kementerian Agama. Maka Bapak Ibu sekalian harus senang dengan Kementerian Agama, harus bangga dengan Kementerian Agama. Meskipun banyak orang yang mau menohok, mencibir gitu, Pak Islahuddin. Ada Kementerian Agama, moralitas anak bangsa seperti ini. Panjenengan harus membantah. Ada Kementerian Agama saja moralitasnya seperti ini. Kalau tidak ada Kementerian Agama, malah orang telanjang pergi ke pasar. Kenapa kok orang kadang-kadang sering mengolok Kementerian Agama, Pak Arif Rahman? Karena yang diurus Kementerian Agama itu menggiurkan orang lain untuk mengurus. Misalkan haji minta diswastakan, macam-macam, label halal, macam-macam, dan itu semua ada uangnya. Kalau itu diurus oleh lembaga yang tidak qualified atau tidak milik negara, maka itu akan digunakan untuk mencari uang. Maka banyak orang yang kadang-kadang menjelek-jelekan. Padahal di kementerian yang lain juga banyak kekurangan. Di lembaga-lembaga yang lain juga banyak yang mengarah ke hal-hal yang negatif. Tapi tidak terlalu diolok dan ditohok Ibu Titi Mawalia. Tapi kalau Kementerian Agama selalu diolok-olok. Karena memang banyak yang berkepentingan untuk urus Kementerian Agama. Maka kita, insan yang memiliki tugas, yang memiliki hubungan dengan Kementerian Agama, harus mengatakan bahwa Kementerian Agama selamanya harus ada di Indonesia. Dan memang di Indonesia ini mungkin satu-satunya Kementerian Agama di dunia itu yang ada di Indonesia. Kalau di Timur Tengah itu ada Menteri Wakaf, Menteri Urusan Zakat. Kalau yang ada Kementerian Agama itu Indonesia. Dan yang khas Indonesia itu Kementerian Agama yang diurus semua agama-agama yang diakui oleh negara. Kalau di Malaysia itu Kementerian Agama itu kan ngurusi Islam saja. Kalau di kita itu yang ngurusi agama-agama yang selain agama Islam, sehingga urusan yang ada di Kementerian Agama itu lebih kompleks. Pak Amrul Giono. Satu lagi, Bapak Ibu harus bangga ketika terlibat di aktivitas Kementerian Agama. Karena yang diurus Kementerian Agama itu kompleks. Kalau Kementerian Pendidikan itu ada dirjennya, ada sekjennya, ada eselon 1, ada eselon 2, 3, bahkan sampai 4. Tapi yang diurus kan hanya satu, Pak Baharudin, masalah pendidikan saja. Sementara Kementerian Agama itu sungguh sangat luar biasa. Ngurusi pendidikan iya, ngurusi zakat wakaf iya, ngurusi rumah ibadah iya,
ngurusi haji iya, ngurusi KUA iya. Jadi urusannya diurus itu macam-macam Pak Agus Setiono. Itulah Kementerian Agama. Kalau pendidikan itu mulai dari perguruan tinggi sampai pendidikan yang paling rendah, PAUD atau TK, ya diurus sama Pak Rahmatullah, pendidikan saja. Sementara tidak kita. Bagaimana penyuluh harus menikahkan itu urusan Kementerian Agama, bagaimana haji harus baik, bagaimana zakat wakaf harus bagus, bagaimana penentuan hari raya, bagaimana halal itu benar. Semua diurus Kementerian Agama. Jadi ibarat kalau kita melihat kementerian yang lain, itu dia laksana menjual dagangan yang hanya satu Pak Mustaram, yang dijual hanya satu. Tapi kalau Kementerian Agama itu laksana supermall, semua ada urusan di situ. Sehingga orang Kementerian Agama itu mesti memiliki kualitas kemampuan yang harus lebih, Pak Abdul Basir. Coba. Kalau Diknas hanya pendidikan saja. Belum lagi meskipun Kementerian Agama ngurusi pendidikan, yang diurus juga lebih luas daripada Kementerian Diknas. Kalau kementerian kita, Kementerian Agama, perguruan tinggi saja ada UIN, ada SETAIN, ada IAIN, itu yang Islam. Belum lagi ada yang SETAKEN, ada yang SETABEN, sekolah tinggi agama Kristen, sekolah tinggi agama Katolik, sekolah tinggi agama Buddha, ada yang SETAHEN, sekolah tinggi agama Hindu negeri. Kalau Diknas kan umum pendidikannya. Kita itu spesifik, belum lagi yang ngurus pondok pesantren yang Islam. Belum lagi yang ngurus asram, yang Hindu. Belum lagi yang ngurus tentang seminari Katolik. Belum lagi ngurus sekolah-sekolah tinggi agama yang lain. Inilah yang diurus Kementerian Agama. Maka ketika orang kemudian menohok Kementerian Agama, berarti dia tidak tahu Kementerian Agama itu sampai seluas apa yang harus diurus. Ditambah lagi Bapak-Ibu sekalian, ketika kita melihat Menteri PU Bapak-Ibu sekalian, yang diurus adalah urusan benda mati. Maka alat ukurnya gampang Pak Abdul Basir. Berapa jembatan yang sudah diperbaiki, berapa jalan yang sudah diperkeras, berapa dermaga yang sudah ditata. Tapi kalau Kementerian Agama yang diurus itu adalah orang yang membangun jembatan, membangun dermaga, membangun gedung, membangun lapangan terbang. Maka sangat tidak arif ketika orang mengatakan Kementerian Agama tugasnya apa. Justru Kementerian Agama semakin bertugas, maka Kementerian Agama dianggap semakin tidak bertugas. Orang menganggap kita nggak ada apa-apa untuk apa. Ya karena tidak ada apa-apa inilah Kementerian Agama bekerja. Kementerian PU sudah bekerja dengan baik. Tapi kalau orangnya tidak baik, maka apa yang dilakukan Menteri PU tidak akan berhasil. Misalkan saya kasih contoh yang paling gampang. Ketika masyarakat ini saling tidak bersahabat, saling tidak harmonis dan tidak moderat, gedung yang dibangun oleh PU sangat bagus akan dibakar oleh masyarakatnya. Artinya Kementerian Agama itu begitu pentingnya Bapak-Ibu sekalian. Jalannya sudah dikeras dengan sempurna. Ketika rakyatnya saling tidak harmonis, karena perbedaan agama macam-macam, jalan itu akan dirusak, jembatan akan dipatahkan. Sehingga pekerjaan kementerian yang lain itu jangan lupa bahwa Kementerian Agama ini memiliki peran serta yang sungguh sangat luar biasa. Tentara kita mampu beli senjata yang mahal-mahal, sangat modern. Tapi kalau rakyat nggak cinta terhadap negara, tidak bisa menerima keberagaman, perbedaan agama, saya yakin senjata itu tidak untuk melawan orang, tapi untuk menjadi alat pengaman anak bangsanya sendiri. Sehingga begitu pentingnya Kementerian Agama ini, Bapak-Ibu sekalian yang sungguh sangat saya hormati, Pak Hanan Ismail. Sehingga itulah sebuah fakta yang ada di Kementerian Agama. Maka kita kalau melihat Kementerian Agama harus total, jangan parsial. Uniknya Kementerian Agama itu tugasnya juga dikorelasikan dengan kementerian yang lain. Tapi kalau tugas itu yang memiliki korelasi dengan kementerian yang lain, jelek hasilnya, makanya dijelekkan adalah Kementerian Agama. Itu jeleknya kan di situ. Padahal tugas itu memiliki hubungan dengan kementerian yang lain. Tapi kalau tugas itu jelek, yang dijelekkan Kementerian Agama. Contohnya apa Ibu Sri Nurmaningsih? Contohnya gampang.
ketika kita melihat haji, pelaksanaan haji itu bukan mutlak total tugasnya Kementerian Agama saja. Ada Menteri Perhubungan yang menggeser sekian juta orang dari Indonesia ke Saudi Arabia itu melalui Kementerian Perhubungan dengan pesawatnya. Untuk menjaga supaya jamaah sehat, ada hubungannya dengan Kementerian Kesehatan. Kalau untuk keamanan, melibatkan tentara, polisi, TNI, dan Polri. Maka petugas haji itu ada yang dari unsur TNI dan Polri. Ketika berhubungan dengan koneksitas antara Indonesia dengan Saudi, terlibatlah Deplu, Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Luar biasa. Kalau keberangkatan dan macam-macam, tentang arsip-aris data macam-macam, itu hubungannya dengan Pemda. Tapi ketika haji itu kualitasnya jelek, ada yang kurang, jangan jelek lah terlalu jauh. Kualitasnya ada yang jelek dikit, itu langsung yang ditohok, yang diolok Kementerian Agama. Padahal ketika keterlambatan, itu seharusnya Perhubungan. Ketika banyak jamaah yang sakit macam-macam, itu ada Menteri Kesehatan di situ. Tapi kalau ada kejelekan sedikit pelaksanaan haji, yang runyam, yang diolok, yang ditohok, itu adalah Kementerian Agama. Inilah Bapak Ibu sekalian yang sungguh sangat saya hormati. Ada lagi, saudara sekalian, yang saya hormati. Kementerian Agama ini memfasilitasi agama-agama yang sudah harus difasilitasi oleh negara. Agama 6 itu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tapi ketika ada kebatinan, ada kepercayaan, ada kejawen, ada agama-agama lokal, itu tidak bisa melaksanakan ibadahnya. Itu yang diolok Kementerian Agama, padahal itu bukan urusan Kementerian Agama sebenarnya. Inilah saudara sekalian, Kementerian Agama itu sungguh sangat luar biasa, urusannya begitu besar. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya menitipkan kepada Bapak Ibu sekalian, agar ketika kita berhadapan dengan murid-murid kita, mencerdaskan akalnya itu wajib. Tapi jangan lupa menajamkan kolbunya kepada anak didik kita. Karena orang yang akalnya cerdas, tapi jiwanya tidak cerdas, itu kadang-kadang juga untuk meraih keberhasilan, sulit untuk berhasil. Maka semaikan kecerdasan kepada anak didik kita, tapi jangan lupa tajamkan kolbu anak didik kita. Karena survei, penelitian pernah saya baca, orang yang sukses didukung oleh kecerdasannya, itu berhasilnya 20%. Orang yang sukses didukung karena kesabarannya, kemantapan jiwanya, itu 80%. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, ini kalau tidak saya kasih contoh, Bapak Ibu sekalian akan ragu, benarkah begitu? Maka di Jepang itu termasuk negara yang paling banyak melakukan harakiri atau bunuh diri warga negaranya. Kita kadang-kadang heran, kenapa negara yang makmur begitu, ekonominya juga mapan, penghasilan per kapitanya juga tinggi, kok banyak yang melakukan bunuh diri. Karena di Jepang hanya dituntut untuk mencerdaskan akal, sementara kolbunya tidak ditajamkan. Padahal tidak semua yang ada di kita itu bisa diselesaikan dengan akal. Akhirnya ketika akal tidak bisa menyelesaikan, orang itu melakukan bunuh diri. Maka dewasakan anak didik kita, tidak cukup hanya mencerdaskan akalnya, tapi menajamkan kolbunya, biar terjadi perimbangan ketika anak didik kita ada masalah. Dan itulah ketangguhan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang sungguh sangat saya hormati. Saya kasih contoh bahwa orang yang memiliki keberhasilan tinggi ketika dia memiliki ketajaman jiwa dan kesabaran yang sangat tinggi, contohnya paling gampang, Bapak Ibu sekalian. Kalau di tempat Bapak Ibu sekalian ada tukang bakso, itu tidak serta-merta tukang bakso itu ujuk-ujuk datang ke tempat Bapak Ibu sekalian. Ada yang tinggal Mas Joko, Mas Edi, orang dari Jawa, dari Solo jual bakso di tempat Bapak Ibu sekalian. Itu tidak ujuk-ujuk tahu-tahu datang begitu guru saya yang tercinta Pak Abdul Basir. Tidak. Tapi dia sebagai pendatang mungkin pakai pikul atau pakai ditaruh di sepeda motornya, jual ke sana kemari.
Ketika kemudian banyak peminatnya, Pak Koimudin akhirnya dia berhenti. Yang tadinya dia keliling, maka sekarang dibalik, bukan dia yang keliling, tapi pembelinya yang datang di warungnya. Ketika semakin laris, maka dia kontrak warung. Pertama kontrak warungnya jelek kecil begitu, karena belum punya modal. Semakin laris kontrak warung yang lebih gede. Semakin laris, pengunjungnya semakin banyak, langganannya semakin banyak, Pak Nur Taufik Rifai akhirnya dia beli tanah. Setelah itu didirikan warung seadanya. Semakin laris, kemudian akhirnya dia dibangun tanahnya itu menjadi ruko, akhirnya ada gerai bakso yang sangat besar. Misalkan bakso Mas Eko, bakso Mas Joko, bakso Mas Edi gitu. Tidak serta-merta dari Jawa bawa uang besar, tidak begitu. Tapi karena kesabarannya bertahap dilalui dengan cucuran air mata, pembelinya yang tadi 1-2 bertambah, akhirnya ngefan menjadi pembeli yang luar biasa. Jadi kesabaran itu penting, Bapak Ibu sekalian. Maka kecerdasan akal itu penting, tapi kesabaran juga penting. Karena orang yang sabar itu berarti orang yang cendekia. Orang yang sabar itu berarti dia orang yang arif, tidak gampang disulut. Kenapa itu saya sampaikan? Karena tidak sedikit orang yang sukses di rantau itu karena kesabarannya. Kita tahu Mas Roni itu lulus pesantren, dia sudah pergi jauh, Mas Roni. Lulus pesantren, dia pergi ke Bali karena kesabarannya luar biasa, mengabdi pada negara. Akhirnya menjadi pegawai Balai Diklat. Itu karena pertama kesabaran dan kecerdasannya menjadi satu. Ditambah lagi orangnya juga ganteng. Saudara sekalian yang sungguh sangat jelas. Bapak Ibu sekalian, karena kesabaran itulah sehingga orang kemudian berhasil. Maka jangan lupa mencerdaskan iya, tapi kesabaran harus ditumbuhkan. Kenapa saya berkali-kali mengatakan kesabaran ya ayyuhalladzina amanus biru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun? Karena bangsa ini utuh atau tidak, itu terletak di kesabaran kita bersama. Kenapa begitu? Karena berita hoak terus-menerus dikirim ke kita, berita hoak terus-menerus dikirim ke kita. Coba, luar biasa. Orang sekarang sudah malas membaca. Padahal agama kita mengajarkan tabayun, tapi kadang-kadang kita tidak mau tabayun. Dikirim berita hoak langsung tersulut. Ini kalau anak didik kita, Pak Nur Taufik Rifai, kemudian terus tercekoki oleh mereka-mereka yang membentur-benturkan sesama Islam, membentur-benturkan anak bumi putra Republik Indonesia. Indonesia ini tidak akan lama untuk mengikuti naudzubillah min dzalik, untuk mengikuti Irak, mengikuti Yaman, mengikuti Libya, negara-negara yang dulu kita banggakan. Dulu kita bangga dengan Muammar Gaddafi, bangganya luar biasa. Sehingga di kampung saya ada anak kecil namanya Muammar Gaddafi, ada kalau nggak salah anak 3 itu namanya Muammar Gaddafi. Karena saking bangganya dengan Muammar Gaddafi. Sekarang Muammar Gaddafi sudah hilang, nggak ada. Negaranya porak-poranda, derai air mata, cucuran darah di mana-mana. Di kampung saya ada anak namanya Saddam Hussein, kalau 4 saja ada Saddam Hussein. Karena orang bangga dengan Saddam Hussein. Sekarang Saddam Hussein tidak ada, dan negaranya porak-poranda luar biasa. Apakah mereka diserang oleh umat yang lain atau agama yang lain? Tidak. Mereka berantem satu agama. Maka sampaikan kepada anak didik kita tentang kesabaran, bahwa Indonesia ini adalah anugerah yang luar biasa. Jangan sampai Indonesia ini porak-poranda hancur karena ketololan kita diadu domba orang lain. Sehingga kita saling bunuh, saling merusak, saling menumpahkan darah. Apalagi kita satu agama, satu negara. Sampaikan itu kepada putra-putri kita, peserta didik kita, Bapak Ibu sekalian. Sehingga yakinlah Indonesia ini adalah permadani subur yang luar biasa. Dengan kita berada di Indonesia ini akan mengantarkan kita masuk ke surga saatnya nanti. Kenapa saya mengatakan begitu, Bapak Ibu sekalian? Mana ada orang bisa masuk surga kalau tidak membawa amal ibadah yang baik? Mana ada orang bisa beramal ibadah yang baik kalau negaranya tidak tentram dan baik? Maka anggaplah Indonesia ini sebuah sajadah besar. Dengan ibadah di sajadah besar berupa negeri tercinta ini, kemudian akhirnya kita mendapatkan pahala. Dan dengan pahala itulah akan mengantarkan kita kepada surga. Maka sebagai penutup, ajari anak didik kita untuk juga menerima moderasi, memahami perbedaan, dan yakinlah tidak ada negara seperti Indonesia ini.
Ketika saya ke Timur Tengah, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, ketika saya membimbing haji dan membimbing umroh, saya ditanya oleh sahabat-sahabat saya yang waktu itu ikut rombongan saya. Assalamualaikum. Gimana Dinda? Ya, kita pergi ke lagi. Ketika singkong keriting bergelombang, digeprek. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sungguh sangat saya hormati, biasa jarak jauh ada saja. Bapak Ibu sekalian sungguh sangat saya hormati, ketika saya membimbing haji dan umroh oleh sahabat-sahabat saya ditanya, mohon izin ini Pak Kiai Abdul Basir, apa suara saya nyampe di sana? Ajukan jempol kalau nyampe. Terima kasih. Nah, terima kasih Kiai Abdul Basir. Ketika saya membimbing haji di sana, sahabat saya bertanya pada saya, itu dari mana begitu? Melihat person yang berbondong-bondong itu. Saya ditanya nggak bisa menjawab. Karena orang di Timur Tengah, rasnya sama, bahasanya sama, hidungnya sama, matanya sama, rambutnya sama. Sehingga saya nggak bisa menjawab. Karena kalau kita melihat orang di Timur Tengah, orang dari Saudi, dari Mesir, dari Uni Emirat Arab, dari Qatar, dari Iran, dari Irak, semuanya sama. Bahkan agamanya sama. Busananya juga sama, konsumsinya juga sama. Tapi menjadi satu negara tidak bisa. Di Timur Tengah. Di Eropa juga begitu. Bahasanya mendekati sama, bahasa utamanya kan sama.
bahasa Indo-Jerman semua. Agamanya hampir semuanya Kristen Katolik. Budayanya sama, makanannya sama. Bentuk hidungnya sama, kulitnya sama, rambutnya sama. Menjadi satu negara tidak bisa. Di Eropa ada Belanda, ada Luxembourg, ada Belgia, ada Swiss. Banyak sekali negara itu. Menjadi satu negara tidak bisa. Sementara Indonesia, Bapak-Ibu sekalian, makanannya tidak sama, bahasanya tidak sama, tradisinya tidak sama. Bahkan agamanya tidak sama, Kiai Abdul Basir di Indonesia. Tapi bisa utuh menjadi satu negara. Ini kan keunggulan Republik tercinta ini. Yang lain sebenarnya sama, menjadi satu tidak bisa. Sementara di Indonesia, Pak Nur Taufik, sebenarnya berbeda-beda, menjadi satu itu bisa. Inilah Indonesia. Maka semaikan kepada peserta didik kita bahwa Indonesia ini anugerah yang luar biasa. Apa ada negeri seperti Indonesia? Coba luar biasa. Dulu orang menganggap buah kurma itu hanya ada di daerah panas. Sekarang di Pasuruan itu kebun kurma berbuah luar biasa. Tidak usah ke Saudi Arabia. Dulu buah ceri itu orang menganggap adalah buah yang berada di negara bersalju. Sekarang di Indonesia, di Malang, di Batu berbuah luar biasa sehingga harga ceri murahnya luar biasa. Kalau kita melihat di Saudi Arabia di Timur Tengah, kata orang menanam rumput saja, itu di bawah rumput semua ada selang-selang yang mengantarkan air. Kalau tidak begitu rumput mati. Yang punya kebun kurma juga begitu. Setiap kurma ada selang-selang yang mengantar air sehingga kurma itu hidup. Sementara di Indonesia, kita kadang-kadang apa yang nggak ada buah di Indonesia, semua ada. Bahkan kadang-kadang begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kasih kepada kita nggak merasa menanam tumbuh sendiri, Bapak-Ibu sekalian. Kita nggak merasa menanam jeruk, karena habis makan jeruk kita sembur-semburkan bijinya samping rumah. Samping rumah jadi hutan jeruk, itulah Indonesia. Luar biasa. Kita nggak merasa menanam pohon pepaya, membelah buah pepaya. Bijinya kita lempar depan rumah, hutan pepaya depan rumah kita, itulah Indonesia. Sungguh negara yang sangat luar biasa. Maka ayo kita pertahankan Republik ini, kita semaikan kepada anak didik kita bahwa inilah anugerah yang luar biasa berupa negara tercinta Republik Indonesia. Jangan mudah diadu domba orang, jangan mudah kena berita hoax sehingga kita bermusuh sesama anak bumi putra Republik Indonesia. Kira inilah bisa saya sampaikan, saya mohon maaf barangkali hal-hal yang kurang berkenan. Dan Mas Roni tercinta, saya belum berkeinginan untuk tanya jawab, karena tanya jawab dari tempat yang jauh saya khawatir distorsi. Karena kita tanpa kabel, saya khawatir nanti pertanyaan dengan jawaban tidak sesuai. Saya merindukan untuk berjumpa langsung, saya biar bisa menjabat langsung sahabat saya, guru saya, Pak Kiai Abdul Basir, sehingga saya bisa ketemu langsung. Maka saya akan mencukupkan perjumpaan kita pada kali hari ini. Selamat melaksanakan diklat hingga akhir purna acara nanti. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, sehingga diklat ini ada manfaatnya, minimal akan memberikan nilai tambah bagi Bapak Ibu sekalian. Amin, 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 ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.